Hai guys, di sini kita akan a day in my life with Ucil. Ini namanya Ucil guys, namanya Suci tapi dipanggil Ucil. Ini pertama kali ke Jakarta dan ini kita lagi di kereta Jakarta Kota dari Tanjung Priuk. Lihat guys, jadi tuh pemandangannya gini ya. Aku setiap pagi dan ini Ucil baru pertama kali. Jadi ini kita bakal ngelewatin JIS, yaitu Jakarta International Stadion. Sama kita hari ini rencananya bakalan naik bis tingkat ke Kota Tua dan di sana kita akan foto-foto. Ini di Kampung Bandan guys. Iya bukan sih? Iya deh kayaknya. Nanti udah kelewat deh JIS-nya. Nanti mungkin baliknya ya. Ini kita udah sampai di Jakarta Kota. Terus ini kita lanjut kereta ke Bogor, tapi kita bakal turun di stasiun Godang Dia. Kalian pasti tahu kan nyanyian Cikini ke Gondang Dia itu. Nah itu aku tiap hari turun di situ. Dan ini kalau nggak salah di Sawah Besar ya, kalau nggak Juanda. Ya Sawah Besar sih, gitu. Aku sampai hafal nadanya kayak gini. Hati-hati pintu ditutup. Sumpah gue hafal banget nadanya. Oke guys, kita jalan. Tutut. Oh ya guys, kita di sini akan ngelewatin yang namanya Monas. Tuh Monasnya tuh itu. Nah, kalau di sini Jakarta Pusat. Jadi itu tuh yang itu tuh guys. Jadi banyak gedung-gedung tinggi gitu dan rata-rata itu perkantoran. Aku tiap hari ngeliat Monas, guys, kayak ampe gumoh. Nah, ini tuh stasiun Gambir dan ini untuk kereta luar kota. Jadi kita nggak berhenti di sini. Nah, di sini banyak gedung-gedung tinggi kan. Nah, itu tuh rata-rata perkantoran. Nah, gedung yang ikonik itu tuh yang warna putih itu namanya Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Di situ banyak banget gedung-gedung buku-bukunya di situ dan kalau misalnya kalian mau pinjam harus punya kartu keanggotaan. Sampai deh di stasiun Gondang Dia. Itu kereta yang tadi kita pakai jurusan Depok guys. Nah ini aku lagi tungguin temen aku. Kita mau ngampus dulu sampai jam 11. Gondang Dia emang sepi dan di sini terkenal banget makanannya dan jajanannya. Dan tapi mahal ya guys. Gondang Dia tuh banyak banget jajanannya. 1:30 emang masih sepi sih. Lanjut kita kelas dulu sampai jam 11. Ini tuh jam makan siang, jadi si Ucil aku beliin odeng gitu, odeng Lawson sama nasi. Jadi guys, ini kita ke Istiqlal dulu karena kita ngalah karena bis tingkatnya rencananya habis dari Lawson kita mau naik bis tingkat tapi penuh dan ini mendadak si bocil pengen lepas kerudung coba. Aduh, udah deh nggak apa-apa lah. Terus ini kita habis dari dalamnya Istiqlal, kita habis muterin Istiqlal. Itu. Dan ini ada beberapa fotonya si Ucil tuh 1, 2, 3, oke. Kita tiba-tiba udah di bis tingkat. Dan ini Jakarta emang lagi mendung sih, mendung panas. Tiba-tiba si Ucil ini Ucil, banyak banget gayanya kau. Jakarta emang lagi mendung guys, tapi panas. Kampung BW1 dari Istiqlal Juanda menuju ke kawasan Kota Tua ya. Nanti tepatnya di Jalan Kali Besar Bara, tepat di depan gedung Toko Merah. Ini merupakan Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta yang terbagi menjadi 2 bangunan utama. Yang saat ini Bapak Ibu lihat adalah Istana Negara yang menjadi tempat kediaman Bapak Presiden yang menjabat saat ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo ya. Tepat di belakang Istana Negara, di belakangnya persis itu ada Istana Merdeka ya. Untuk bangunan yang kedua, Istana Merdeka yang terletak di Jalan Merdeka Utara ataupun yang berdepanan dengan Tugu Monas yang biasanya menjadi tempat kerja resmi Bapak Presiden Joko Widodo yang sekaligus menjadi tempat pelantikan kabinet menteri, penyambutan tamu-tamu kehormatan dari negara lain ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih, kenapa disebut dengan Istana Merdeka? Sejarah penandatanganan Republik Indonesia Serikat ataupun yang disingkat dengan RIS tahun 1949. Lalu kemudian di masa pemerintahan Pak Soekarno diambil alih dan ditempati oleh pemerintahan pusat Indonesia. Nah, jadi kenapa disebut dengan Istana Merdeka? Jadi kan Republik Indonesia, jadi ternyata rakyat itu berteriak merdeka, merdeka, merdeka gitu. Jadi terciptalah gedung tersebut menjadi Istana Merdeka begitu. Jadi jalan Medan Merdeka pun terbagi menjadi 4 ruas jalan, yaitu Istana Merdeka yang tadi patokannya Istana Merdeka ya.
Merdeka Barat ini patokannya ada Museum Gajah ataupun Museum Nasional. Sebenarnya bukan Museum Gajah ya, karena ada gajah aja makanya disebut Museum Gajah. Kalau nama aslinya Museum Nasional ya, tapi karena ada gajah di depan gedungnya makanya disebut Museum Gajah ya. Jadi gajah itu pun nanti ya kalau misalkan naik BW2 pasti akan melintasi Museum Gajah. Nah, Museum Gajah ini gajahnya itu diberikan langsung sebagai hadiah dari Raja Thailand kepada pemerintah pusat Indonesia ya. Nama Raja Thailandnya adalah Chulalongkorn. Nanti Bapak Ibu boleh masuk ke dalam, tapi untuk saat ini belum dibuka ya, karena masih kejadian yang kemarin ada revitalisasi juga. Nah, ada lagi Jalan Merdeka Selatan, itu patokannya yaitu Gedung Balai Kota. Terus yang terakhir adalah Medan Merdeka Timur, yang patokannya itu Stasiun Gambir ya. Dijadikan menjadi salah satu nama kawasan, yaitu kawasan Harmoni. Tahu ya kawasan Harmoni ya. Nah, nama gedung tersebut adalah Society de Harmony yang tepat berada di sebelah kiri ujung Jalan Veteran. Dahulunya dipergunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum sosialita Hindia Belanda. Nah, di sana para bangsawan-bangsawan Belanda berkumpul beramah-tamah, kemudian berpesta dan mencari jodoh juga bisa di sana. Jadi banyak pada saat bangsawan-bangsawan Belanda masuk ke dalam Society de Harmony membawa barang-barang antik dari Eropa. Nah, setelah gedung Society de Harmony ini dibangun pada tahun 1810 dan dibongkar pada tahun 1985. Ini sebagai perluasan lahan area parkiran di Sekretariat Negara. Jadi barang-barang peninggalan yang ada di dalam gedung Society de Harmony dipindahkan ke dalam Museum Nasional ya. Jadi nanti Bapak Ibu pun bisa mendapati patung-patung peninggalannya juga ataupun barang-barang antik pada masa Hindia Belanda berkumpul di sini ya. Boleh sambil di googling juga informasi selanjutnya. Nah, di sini ya posisinya ya. Tahun 1985 dibongkar sebagai perluasan area parkiran di Sekretariat Negara. Gitu. Pada abad ke-19 itu yaitu martabak Pecenongan juga ya. Ada juga bubur kuang tiao ya. Terus di depan kita ini di atas jembatan Harmoni ada sebuah patung, belum kelihatan ya. Nanti pada kalau udah belok deh. Nah, Society de Harmony tadi ada di sebelah kiri, boleh di searching lagi ya, tadi googling lagi, sudah tidak ada bangunannya, dijadikan tempat area parkiran. Terus di atas jembatan Harmoni itu ada sebuah patung yang berukuran kecil dan berwarna hitam pekat. Di bagian kepala kiri kanannya dan di bagian kaki kiri kanan juga ada sayap kecilnya. Ini namanya adalah patung Dewa Hermes. Patung Dewa Hermes ini dalam mitos Yunani dikenal sebagai malaikat pelindung atau anak dari Dewa Zeus. Bukan Dewa Petir ya, Dewa Zeus saja udah. Nah, pokoknya ketawa. Iya, rahasia Pak ya. Nah, ternyata patung Dewa Hermes ini dimiliki seorang pedagang yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Stoll, yang pernah juga berdagang di Banjarmasin dan juga di Sibolga. Ini dia patungnya, boleh kita lihat. Dewa Hermes. Nah, patungnya warna hitam pekat ya, berukuran kecil ya. Tuh yang di bagian kakinya ada sayap dan kepala juga. Patung Dewa Hermes yang terletak di atas jembatan Harmoni merupakan patung replika ataupun duplikat karena keberadaan asli patungnya ada di dalam Museum Sejarah Jakarta. Nanti Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta ataupun Museum Fathaila bisa akan mendapati patung Dewa Hermes ya. Nah, ini kita berada di kawasan Harmoni, tepat berada di Jalan Hayam Wuruk, dan di sebelah kiri itu ada Jalan Gajah Mada ya. Nah, kita saksikan lagi, ini ada proyek pembangunan MRT Jakarta. Tapi yang saat ini adalah tahap fase yang kedua yang memiliki panjang lintasan 8,1 km dari Bundaran HI sampai dengan kawasan kota. Tepatnya di depan gedung Museum Bank Mandiri ya. Nah, untuk MRT Jakarta sendiri sudah beroperasi sejak tahun 2019 dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus sepanjang 15,7 km. Nanti dari kawasan kota akan dilanjutkan kembali pembangunan MRT Jakarta sampai ke Ancol Barat atau lebih tepatnya di Kampung Bandan ya. Jadi akan
mempermudah untuk Bapak Ibu yang ingin berwisata, entah itu ke Kota Tua ataupun ke Ancol, sudah ada aksesnya tanpa harus membawa kendaraan pribadi, ya. Nah, kalau untuk menuju ke dalam kawasan Kota Tua, selain layanan bus wisata, ada juga layanan BRT Transjakarta yang saat ini kita lihat ya. Nih, jalurnya ini adalah koridor 1 yang melayani rute Blok M Kota. Merupakan koridor pertama sekaligus peresmian PT Transportasi Jakarta yang sudah beroperasi sejak tahun 2004. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat lagi di sebelah kiri ada sebuah kali ataupun sungai. Dan ternyata sungai ini merupakan sungai buatan. Nah, kenapa bisa dibuat sungai buatan ini? Karena memang pada zaman Batavia, kawasan ini merupakan dataran rendah ya. Nah, kalau terjadi musim penghujan, terlalu banjir, dan terjadi wabah penyakit, yaitu penyakit malaria. Ya, ada seorang kapiten Tionghoa yang bernama Boa Benggan memutuskan untuk membangun sungai buatan ini untuk mengatasi permasalahan kebanjiran itu tersebut. Ya, dibangun sepanjang 3 km dan dahulunya lebarnya 15 meter. Nama sungainya adalah Sungai Molenvliet. Ya. Nah, kondisi sungai yang pada saat ini sangat jauh berbeda dengan kondisi sungai pada zaman dahulu, karena di kawasan tepi Sungai Molenvliet ini tercipta kehidupan industri ya, dan sebagai yaitu penggilingan arak dan juga gula, dan sekaligus terciptanya sistem tata kota modern. Selain itu menjadi tempat permandian para masyarakat Batavia dan juga tempat mencuci pakaian. Tapi kalau sore-sore begini juga ada aja sih yang berenang ya. Lanjut lagi, di sebelah kanan ada Masjid Jami Kebun Jeruk. Nah, Masjid Jami Kebun Jeruk ini merupakan masjid pertama yang ada di kawasan Glodok, dibangun oleh seorang imigran yang berasal dari Tionghoa, yaitu bernama Chan Sin Wu bersama dengan istrinya Fatima Wu. Dibangun pada tahun 1786. Ya. Lama ya. Sama deh, kakak aja belum lahir. Abad ke-17, 178 aja ada. Bisa kita lihat lagi, ini ada Museum Penyimpanan Statistik Kepresidenan, yaitu Gedung Arsip Nasional. Nih, ciri khas bangunan Eropa yang didirikan tahun 1755. Dahulunya ini dipergunakan sebagai villa ya, tempat penginapan orang-orang kaya Belanda, dan sekaligus menjadi tempat kediaman Gubernur Jenderal VOC yang bernama Reiner de Klerk. Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke dalam Museum Gedung Arsip Nasional juga bisa. Selain itu, ternyata pernah di jadi tempat nikahan juga sih, karena di belakangnya itu ada lapangan hijau, masih bisa disewakan ternyata. Nah, selain itu terdapat juga sepasang meriam dan sebuah lonceng. Nah, lebih uniknya lagi ternyata lonceng tersebut dipergunakan untuk memimpin apel para tentara Hindia Belanda yang sering menginap di dalam Gedung Arsip Nasional. Gitu ya. Tentu tidak asing lagi yang sudah pernah dengar kawasan sawah besar ya. Kalau kita perhatikan sepanjang jalur di sebelah kanan ini ya. Nah, kawasan Glodok ini selain terkenal dihuni oleh ribuan etnis Tionghoa, kawasan Glodok ini juga terkenal sebagai pusat ataupun sentra penjualan barang elektronik terbesar di Jakarta. Ya. Nah, ini asal-usul penamaan Glodok. Jauh sebelum negara Belanda memasuki Indonesia, terdapat kerajaan Sunda Kelapa ya. Nah, dalam bahasa Sunda ada kata Galodok. Diawali huruf G, diakhiri huruf G, Galodok, yang artinya adalah teras rumah. Jadi kawasan Glodok ini ternyata menjadi pintu masuk menuju ke dalam kerajaan Sunda Kelapa yang ada di Kota Tua, ya. Nah, masyarakat sekitar mulai memperubahi dari huruf G diganti menjadi huruf K, dari Galodok menjadi Glodok, ya. Pada zaman itu juga sampai dengan sekarang sih ya, untuk melafalkan huruf-huruf tertentu, saudara-saudara kita yang Tionghoa juga agak susah sih ya, dari Glodok disebut menjadi Glodok ya. Nah, di sebelah kiri ada kawasan Glodok Pancoran, kawasan Petak 9, di sana ada pusat pasar tradisional dan wisata kuliner ciri khas Tionghoa. Nah,
selain itu juga terdapat sebuah rumah yang terdiri dari 9 petak, begitu. Nah, nanti berikutnya ada lagi cagar budaya yang masih bisa dikunjungi sampai dengan sekarang, yang persis berada di depan kita ini ya, yaitu Pancuran Tea House. Sebenarnya dahulunya namanya bukan Pancuran Tea House, cuman karena memang ada menyimpan sejarah yang menolong sesama juga pada zaman itu, makanya dirubah menjadi Pancuran Tea House. Boleh nanti Bapak Ibu membantu untuk menghitung ada berapa jumlah teko yang ada di depan luar bangunan Pancuran Tea House ya. Di bawah. Coba dibantu. 1, 2, 3, tekonya aja 8 ya. Ada 8 teko teh. Ternyata menyimpan sejarah. Dulunya Pancuran Tea House ini merupakan toko obat ataupun apotik yang bernama Chunghwa yang dimiliki oleh Kapiten Ganji bersama dengan istrinya. Nah, pada saat terjadinya perang Kerajaan Mataram dengan Hindia Belanda, nah satu-satunya sumber mata air yang dipergunakan pada zaman itu air yang hanya ada dari Kali Ciliwung, gitu ya. Oke, sesaat lagi kita akan memasuki kawasan Kota Tua. Nah, sebagai teman juga untuk Bapak Ibu yang ingin melihat miniatur pembangunan MRT Jakarta ini, bisa langsung masuk ke dalam stasiun kereta apinya MRT Jakarta nanti di situ. Ya. Terus selain layanan bus wisata tadi ataupun layanan non BRT, layanan mandiri tempat penyimpanan koleksi uang kuno yang dipergunakan pada zaman dahulu sebagai alat tukar. Nah, lagi ini Museum Bank Indonesia. Kalau kita perhatikan di atasnya itu ada lambang rumah sakit ya. Nah, ataupun lambang Palang Merah Indonesia. Mungkin kalau ibu yang bagian depan nih, di depan ini tuh ada lintasan jalur seperti rel kereta ya. Ini dulunya dipergunakan sebagai jalur tram transportasi pertama yang ada di zaman Batavia. Itu di bawah. Oke, selanjutnya sesaat lagi kita akan memasuki pemberhentian akhir di kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Kali Besar Barat di depan gedung Toko Merah. Ya, silakan untuk wisatawan ingin menikmati di area kawasan Kota Tua. Sebelum turun, barang bawaannya pastikan tidak ada yang tertinggal, terjatuh ataupun terluka. Ini ada hasil-hasil fotonya si Ucil guys. Ini tuh di Kota Tua. Tiba-tiba kita udah di kereta aja nih. Ini kita udah mau pulang guys. Ini kita lagi OTW balik ke rumah tentunya dong. Ini kita dari kota, dari stasiun kota atau Beos. Ini masih di Kampung Bandan guys. Ini baru jalan. Guys, ini di JIS yang aku bilang itu, Jakarta International Stadium. Di sini tuh banyak konser, kadang juga ada yang main bola di sini. Ini tuh gede banget, guys. Ini lebih gede dari GBK. Itu adanya Jakarta Utara doang, guys. Ini tuh baru beroperasi sekitar 2022 apa 2023 ya, atau 2021 gitu deh. Pokoknya ini baru jadi, guys. Nah, itu ada jembatan penyeberangannya gitu. Tuh lihat tuh, Jakarta International Stadium. Tuh guys, ini tuh megah banget, bertaraf internasional, dan itu ada di Jakarta Utara. Kita happy di sini, kita happy. Ini Uci pertama kali ke Jakarta dan kita langsung jalan-jalan ke kota dan naik bis tingkat. Bye bye. Ingat ya Uci, ini pertama kali kamu ke Jakarta. Oke, dan sama aku. Terserah dah.
Bye guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton.